Sobat DJ, kembali lagi dalam program Masak-Masak bersama Dharma Jaya. Kali ini kita akan masak menu spesial untuk Sobat DJ semua. Ada 3 menu yang akan kita masak pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah rendang daging sapi. Wah, dari namanya aja sudah sangat menggiurkan ya Sobat DJ. Yang kedua, kita juga akan masak yang kuah-kuah nih. Ada sop daging, dan menu ketiga ini adalah menu pelengkap dari dua menu tadi, yakni es buah segar. Dan saya tidak sendirian dalam program masak-masak kali ini, saya ditemani oleh bintang tamu spesial. Saya undang yang pertama, ini Ketua 4 Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan PKK DKI Jakarta, Ibu Suniati Wijatmoko. Waalaikumsalam. Ibu apa kabar? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selain Ibu Suniati juga saya akan undang bintang tamu spesial kita lainnya, Direktur Usaha Dharma Jaya, Bapak Feldiansyah. Assalamualaikum Pak Feldi. Sehat Pak? Selamat sore, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya mau tanya nih, Ibu Suniati, Pak Feldi, ini ada yang bisa masak nggak? Ini kan di depan kita ada bahan-bahan makanan nih. Ada yang bisa masak? Kurang pandai mas. Kurang pandai, Bapak? Kita mau belajar di sini. Baru mau sebenarnya. belajar. Kebetulan saya juga nggak bisa masak. Tenang aja Sobat DJ, karena saya akan undang tuan rumahnya nih, Chef Ricky dari SMK Negeri 57 Jakarta yang akan menemani kita. Dia yang akan membimbing kita bagaimana masak menu-menu kita hari ini. Halo Chef Ricky, halo, bagaimana? semuanya. Sehat Chef? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita mau masak apa nih? Iya, kita ada 3 menu nih Chef Betul, hari ini. kita akan Tapi buat 3. kita mau masak menu pertama dulu ya Chef ya? Siap. Menu pertama, ini kita mau masak rendang daging sapi bawah ya Chef Betul. ya? Paha bawah. Paha bawah ya? Iya. Paha bawah. Nah rendang daging ini nih Chef, kita akan pakai daging sapi beku dari Dharma Jaya yang tentunya seratnya ini lebih sedikit ya Sobat DJ. Selain mungkin rendang daging sapi nih Chef, Ya. ada kebutuhan ataupun bahan-bahan apa saja sih Chef yang dibutuhkan untuk masak menu pertama kita ini Chef? Ya. Sambil masak Chef, Ya. silakan Chef. Kita jelasin bahannya dulu ya. Jadi Iya. kita pakai daging Dharma Jaya, pakai top side atau bahasa Indonesianya itu paha bawah. Paha bawah. Ya, paha belakang. Nah, ini 500 gram, kemudian ada cabai yang sudah digiling, itu 300 gram. Kemudian ada bawang putih 125. Ini bawang putih bawang ya, Chef, putihnya ya? 75 gram, bawang merahnya 125. Kemudian ini lengkuas, kemudian jahe dan kemiri sudah digiling halus. Kemudian ada jinten sama ketumbar sudah digiling juga halus. Kemudian, nah ini yang paling penting, Spesial, yang paling penting ya? serundeng. Serundeng. Karena kalau nggak pakai serundeng kurang nikmat rasanya kalau untuk rendang. Baru Ya. tahu saya. Ibu baru tahu juga, Bapak Iya, baru tahu jadi juga. buat serundengnya sendiri aja udah bisa 1 jam sampai 1 jam setengah sendiri. Jadi untuk dia menggunakan api kecil, pelan-pelan sampai warnanya tuh coklat tapi tidak gosong. Oke. Jadi kadang rendang tuh rasanya kurang pekat atau kurang nikmat itu kalau nggak ada serundengnya. Jadi cuma bumbu biasa aja. Oke, berarti spesialnya nih serundeng ini ya Chef ya? Jadi biasanya khas Padangnya itu dari serundengnya. Iya. Oke, kalau untuk masak rendang nih Chef, Ya. waktu yang dibutuhkan tuh berapa lama sih Chef? Kalau di Padang sendiri itu bisa sampai 6 jam. Wah, Iya, 6 jadi jam. kalau Lama untuk- ya? Jadi daging yang kita pakai ini kan paha bawah agak keras ya, walaupun dia nggak ada seratnya atau sedikit seratnya, tapi dia agak keras karena otot lebih banyak di situ. Itu namanya secondary cut atau bagian yang tidak terlalu empuk. Oke. Nah, jadi itu harus menggunakan harus melalui proses memasak yang lama, minimal 1 jam untuk dia sampai empuk. Oke. Gitu. Jadi pasti rendang itu di atas 1 jam untuk memasak. Oke, Chef Ricky mungkin Ya. bisa sambil langsung masak. Kita mulai Saya aja ya. tanya lagi nih Siap. Chef, mungkin Monggo. dalam masak menu pertama kita rendang daging nih Ya. Chef, kunci utamanya dagingnya harus apa sih Chef? Dagingnya harus fresh yang Harus pasti. fresh ya? Jadi harus fresh. Kalau dia frozen, itu juga kondisi frozen ketika sebelum digunakan kita harus thawing dulu Oke. sampai ke suhu ruang empuk seperti ini. Harus empuk ya. Kalau seratnya bagaimana Chef? Kalau seratnya kalau untuk dari Dharma Jaya ini bagus banget karena nggak luar ada, biasa ya dari Dharma nggak Jaya. terlalu banyak serat putih-putihnya ngebuat itu lebih keras ketika dikonsumsi. Berarti pas ya ini pakai daging Dharma Jaya Iya. Chef ya? Mantap. Mantap. Oke deh, Chef Ricky, kita persilahkan untuk masak menu pertama kita. Kita kasih waktu untuk masak-masak sambil nungguin Chef Ricky masak. Sobat DJ, saya mau langsung ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita, kedua bintang tamu kita di sana. Saya mau langsung samperin nih. Halo, Pak Feldi, Ibu Suniati.
Oke, saya mau tanya ke Ibu Suniati. Ladies first ya Pak ya, Iya, nggak apa-apa ya Pak? silakan. Oke, Ibu, ini kan kita mau masak rendang daging sapi. Ibu pernah makan rendang nggak Bu? Aduh sering gitu. Sering ya, Bu, ya? Salah satu makanan favorit. Salah satu makanan Iya. favorit. Tapi saya mau tambahin pertanyaan saya Bu. Rendang daging sapinya itu pakai daging dari Dharma Jaya bukan Bu? Mungkin iya. Mungkin iya. Waduh, Ya, aduh, udah mulai masak nih ya. Chef Ricky. Iya. Menggiurkan. Nanti ya Bu ya kalau misalnya sudah matang, mungkin kita akan remind lagi dan cobain sama-sama daging pakai daging dari Dharma Jaya. Oke. Sekarang saya mau tanya nih ke Pak Feldi. Pak Feldi, sudah pernah makan rendang daging belum Pak? Wah, sering. Sering ya, Pak, ya? Iya, makanan Padang. Ya, kan? Tapi dagingnya pakai punya perusahaan sendiri nggak nih? Ya Pak? harus, cuma kalau di rumah makan Padang kan kita nggak bisa nentuin Iya, dagingnya iya, kan. iya. Oke. Tapi beberapa rumah makan juga customer kami. Jadi tentunya memasaknya dan sebagainya. Pak Feldi, ini kan kalau dilihat nih Dharma Jaya adalah satu-satunya BUMD DKI Jakarta yang menjual daging sapi beku nih Pak. Ya. Yang kita penasaran, harga daging sapi beku di Dharma Jaya per kilonya dijual berapa Pak? Untuk saat ini variatif ya. Untuk yang kualitas terbaik itu kami jual 130.000 per kilo. 130.000 per kilo. Iya. Kalau kita bandingkan dengan daging sapi segar tuh beda ya? Beda. Harganya Sekarang cukup tinggi 150.000 ya Pak ya? Iya. 150.000 ya? Iya. Kalau emak-emak tahu ya. Iya, gitu. Mama tahu ya Bu ya. Walaupun nggak bisa masak ya Bu ya. Ya, jadi kita memang ada penugasan-penugasan tertentu sehingga bisa mengendalikan harga. Oke. Nah, kedepannya juga seperti itu. Luar biasa. Pak Feldi, mungkin selain tadi kita tanyakan soal harga juga, ini banyak juga Sobat DJ ataupun masyarakat konsumen yang masih bingung mengenai perbedaan daging sapi beku dan juga daging sapi segar. Mungkin Pak Feldi bisa bantu jelaskan? Pada prinsipnya ya sama-sama daging ya. Jadi sama-sama daging, hanya pengolahannya agak sedikit berbeda. Jadi ketika kita mengatakan daging beku, sebenarnya prosesnya lebih higienis. Lebih higienis. Karena dilakukan di rumah potong hewan, langsung dibekukan dengan suhu tertentu sehingga gangguan-gangguan sekitarnya dari lingkungan itu terjaga sekali. Oke. Nah, itu mungkin yang kelebihannya sebenarnya ya. Seperti itulah ya perbedaannya. Iya. Sekarang saya mau balik lagi nih ke Bu Suniati. Ibu, ini saya adalah salah satu orang penggemar berat lah Bu dari daging sapi ini Bu. Kalau sejak beberapa hari terakhir ini saya berturut-turut makan daging sapi terus Bu. Kalau dari sisi kesehatan keluarga, itu Iya. sebetulnya idealnya untuk makan daging sapi. Ini berapa lama Bu? Kalau dari sisi kesehatannya ini terus terang saya bukan dokter ya, tapi saya menggerak di bidang kesehatan. Jadi intinya kalau kami itu menganjurkan ya kalau tiap hari gitu kan ya, kan tetap kita harus makan kan beragam, bergizi, seimbang dan aman tentunya. Jadi sesuatu pun kalau berlebihan tentu nggak baik ya Mbak ya. Jadi tetap sesuai porsinya, kemudian juga di mix, diragamkan. Sumber protein kan selain daging, mungkin ini kan daging sapi, dan juga daging ayam ya Pak ya, bisa Iya, betul. ikan gitu kan. Jadi tetap harus diusahakan beragam. Harus beragam ya, Iya, nggak boleh terus menerus ya. Iya, menunya juga masaknya juga kalau bisa lebih beragam lagi. Mungkin di rendang, mungkin di Semur, semur iya, ya kan. betul. Sup gitu ya, Bu. Nah, Berarti nggak boleh tiap hari ya Bu ya? ya tidak boleh berlebihan gitu loh. Jadi tetap tiap hari, tapi mungkin secara menunya dibedakan, kemudian juga diragamkan protein. Diragamkan. Kan ada hewani juga, ada nabati juga ya kan. Jadi sesuatu tetap tadi kuncinya beragam. Beragam itu ya. Makanya kenapa kalau kita lihat di Indonesia sendiri untuk masyarakat secara umum keseluruhan mengkonsumsi daging itu hanya di momen-momen tertentu saja ya, seperti mungkin momen spesial hari ya. raya Lebaran, Idul Iya. Fitri, Idul Iya, Adha iya. atau hari raya spesial lainnya. Iya. Jadi di event-event tertentu aja ya, jangan keseringan ya. Harus diatur lah intinya. Oke deh, ini dari tadi saya ngobrol sudah mencium wangi-wangi yang menggiurkan nih. Nampaknya sudah hampir matang, Chef Ricky. Bagaimana nih, Siap. Chef? Bentar lagi nih. Sebentar lagi masih matang baru ya? mau masukin santan. Oh, baru masukin santan. Oke. Menggunakan santan cair dan santan kental. Baunya ini sangat menyengat gitu ya tadi, Chef? Iya, kan karena pedes ya, padang ya cabai. Jadi Padang ya? pasti mengganggu penciuman. Karena Tajam. kalau padang berarti rempah-rempahnya itu kuat ya, Chef? Iya, karena
rendang termasuk yang full rempah semuanya hampir dipakai. Kapulaga juga dipakai, kemudian pekak itu yang apa namanya bunga lawang, itu dipakai juga, kayu manis semua dipakai. Oke. Daun-daunan juga hampir semuanya dipakai. Chef Ricky ini sudah hampir matang ya, Chef Ricky ya? Sudah hampir jadi, Chef. Siap. Saya mau ngobrol lagi nih ke Pak Feldy. Hai. Pak Feldy, saya mau tanya. Ini saya dapat informasi nih Pak. Waduh, dapat informasi. Panik gak Pak? Saya dapat kabar kalau Dharma Jaya ini ada program untuk reseller Pak. Oh, betul sekali, betul sekali. Sudah ada berapa reseller Pak di Dharma Jaya? Sementara ini kita masih growing ya, jadi hampir 200 reseller yang sudah terdaftar di Dharma Jaya dengan target kita di akhir tahun ini kita bisa sampai 1000 nantinya. Nah, mudah-mudahan itu terjadi sehingga nanti distribusi daging segar ini biarpun itu frozen maupun fresh itu bisa sampai ke masyarakat melalui reseller-reseller kami. Sehingga nantinya kenikmatan ini bisa dinikmati oleh seluruh terutama penduduk di Jakarta. Oke. Ya, Luar biasa. Sudah luas ya Pak ternyata resellernya. Jadi kita jaga kualitas, harga, kuantitas dan sebagainya itu. Oke, sedikit informasi juga untuk Sobat DJ, ternyata di Dharma Jaya ini punya program reseller yang dagingnya ini dengan harga terjangkau lebih murah ya Pak Feldy? Kompetitif. Kita bisa kompetitif bilang, ya Pak ya? Dibandingkan harga pasar cukup kompetitif. Kompetitif ya Pak. Nah untuk itu bagi ibu-ibu yang mungkin ingin mencari penghasilan lain ya Pak Feldy ya, mungkin bisa segera mendaftar ke nomor telepon di kantor Perumda Dharma Jaya yang ada di bawah ini. Syarat dan ketentuan berlaku juga ya. Bagi ibu-ibu yang ingin cari penghasilan lain, mungkin bisa langsung mendaftar untuk jadi reseller ke kantor Perumda Dharma Jaya ke nomor telepon di bawah ini. Syarat dan ketentuan berlaku. Kami tunggu ya. Kami tunggu ya, iklan dong Pak. Dari Chef Ricky sudah hampir matang ya? Apa udah matang nih Chef Ricky? Sebentar lagi, tinggal Sebentar lagi masukin ya? serundengnya aja. Waduh, luar biasa. Udah kelihatan nih tadi warnanya masih Iya, warnanya orange sudah berubah ya udah. sekarang. Wah, ini enak nih nyamnya buka puasa. Iya, Pak. Pas banget buat buka puasa. Pas banget ya. Tapi sekarang kita nggak bisa cobain. Chefnya juga, ini gimana caranya nih Chef? Iya. Ini kan lagi puasa nih Chef, Iya. tapi nggak bisa cobain. Iya. Tahu bumbunya pas gimana nih Chef? Jadi kita udah punya standar kira-kira misalnya untuk setengah kilo daging itu santannya berapa, kemudian bawang merah bawang putihnya kita timbang. Jadi kapanpun kita lagi puasa juga kita bisa tetap bikin dengan rasa yang sama. Oke. Wanginya sudah. Ini pakai apa Chef tadi terakhir? Ini ya serundengnya, Serundengnya. kelapa gongseng. Pantes ya, aromanya langsung beda ya, Iya. langsung nikmat. Masih panas, Masih panas. pakai rendang. Gimana Ibu, setelah melihat Chef Ricky masak, Bapak Ibu sudah ngerasa bisa termotivasi nggak nih untuk memulai memasak? Kayaknya harus mencoba nih. Harus Desi. mencoba. Sementara Tapi nyicipin jangan dulu. Tapi jangan lupa beli dagingnya dari Dharma Jaya. Dharma Jaya, betul. Seperti itu. Karena seratnya lebih sedikit ya Pak Iya, ya, betul. dan lebih pas untuk rendang. Kalau untuk kita nih yang nggak bisa masak, kayaknya untuk masak rendang sulit agak tingkat sulit ya. kesulitannya agak-agak ini ya. Jadi mungkin kita bisa belajar masak air dulu ya Pak. Masak air, Indomie gitu. Nah yang jadi perhatian mungkin kan daging sapi ini ataupun rendang nih yang udah jadi nih. Kira-kira kalau kita makan hari ini, masak hari ini, makan hari ini, bertahannya itu bisa berapa lama Chef? Kuncinya apa sih biar mungkin Ya. bisa bertahan untuk beberapa Kalau untuk rendang sendiri tahannya bisa lama banget ya, bahkan bisa dikalengkan, kemudian bisa dijual. Gitu. Kayak ini ya, rendang ini juga kita buat secara praktis di dalam bentuk kalengan sehingga memudahkan Bapak Ibu yang memang ya ada keterbatasan dalam memasak, tinggal memanaskannya saja di microwave atau dipanaskan di kuali atau apa dan sebagainya. sangat Dan praktis ya Pak. Betul, dan ini bisa dibawa-bawa. Kita mungkin Buat yang camping dan sebagainya. Atau buat seperti kita nih bertiga Iya. yang nggak bisa Iya. masak ya Pak Anggu ya. Kayaknya saya Iya. banget ini. Iya, betul. Oh ternyata Dharma Jaya. Kalau ini Pak, ini apa nih Pak? Nah, ini daging kita ini yang dimasak oleh yang Mas dimasak. Ricky, oleh Oke. Pak Chef ini kita. Nah, jadi kita bungkus dalam bentuk seperti ini, paketan 1 kilo, dengan harga 130. Wow, 130.000. Iya, betul. Jauh ya Pak dari harga Iya. daging sapi segar di pasaran, Iya. 150.000 loh Pak. Betul, sekarang. betul, seperti itu. Oke, kalau yang ini harganya berapa Pak? Mungkin satu kaleng ini atau ini? Nah, ini juga variatif ya. Ada yang 14.000 dan sebagainya. Ya tergantung dari produk-produknya. Oke. Nah, ini juga ada gulai ayam dan sebagainya. Termasuk terjangkau lah ya Iya. harganya ya. Betul. Oke, ini nggak kayaknya bisa masak. Chef Ricky sudah selesai nih
masak rendangnya. Sudah selesai, Chef? Sudah. Sudah, oke. Kuncinya apa nih, Chef? Mungkin Ya. kalau masak rendang hari ini, Ya. terus pengen bertahan lama, kuncinya apa tuh, Chef? Setiap hari harus dipanasin. Setiap Panasin hari ya? dipanasin. Santannya tuh tetap fresh gitu ya. Kalau santan di suhu ruang, lama-lama kan dia akan basi ya, Iya. atau busuk ya. Jadi Apalagi santan kan tadi pakai jadi santan. rata-rata santannya fresh yang digunakan, jadi harus dipanasin setiap hari. Terakhir, sentuhan terakhir ya, Chef ya. Kalau Chef memang beda, harus ditata ya. Beda, iya. Kalau kita langsung Kalau makan kita aja ya. langsung makan. Betul sekali, Pak. Sama seperti saya. Ini dia menu pertama kita, rendang daging sapi bawah. Nah, ini dia menu rendang daging sapi Ya. khas cita rasa Indonesia. Ya, Indonesia. Chef ya. Anda kembali di program Masak-Masak bersama Dharma Jaya. Nah, kita akan masak menu sisanya. Ada 2 menu terakhir yang akan kita masak kali ini. Yang pertama, menu kedua kita adalah sop daging iga. Dan yang kedua, ini menu pelengkap adalah es buah segar. Oke, Chef Ricky, Ya. sop daging iga sapi kita kali ini menggunakan daging iga dari Dharma Jaya ya, Chef ya. Ini daging iga Dharma Jaya. daging Ya, dari iga. frozen, kemudian kita thawing juga sama. Oke, Banyak 500 gram. 500 gram ya. Betul. Nah, kalau untuk memasak menu kedua kita nih, Chef, Ya. sop daging iga. Kira-kira selain daging iga dari Dharma Jaya ini, apa, Chef, bahan-bahan yang Ya, dibutuhkan? bahannya simple banget ya, gampang banget kalau untuk bikin sop itu cuman bawang putih ya, bawang putih sekitar 10 pieces aja. Karena kalau untuk bikin sop itu yang diharapkan adalah cairannya itu bening, Bening ya? jangan sampai keruh. Ya, kalau kita masukkan bumbu yang halus ke dalam rebusan sup itu jadi keruh. Ya. Jadi yang pertama kita akan cuci dulu, cuci dagingnya itu dengan di-blanch. Blanch itu dicemplungkan ke dalam air panas. Jadi kotorannya dibuang, air yang pertama, kemudian baru kita masukkan ke air yang kedua. Oke. Nanti baru kita masukkan bumbu-bumbu dan rempahnya, tapi dalam kondisi yang utuh biasanya. Kalau misalnya dia udah diparut atau sudah dihaluskan, itu merusak warna dari sup sendiri. Oke, Chef Ricky Ya, bisa sambil siap. masak Ya, ini juga. pertama kita blanch dulu. Blanch dulu ya. Nah, kalau untuk masak sop daging iga ini, Chef Ricky, waktu yang dibutuhkan berapa lama sih, Chef? Ya, sama. Ini termasuk secondary cut atau yang perlu pemasakan waktu lama, ya 1 jam sampai 2 jam itu baru dia empuk. Jadi biasanya kita 2 jam sampai 3 jam. 2 jam sampai 3 jam 3 proses masaknya untuk ya? proses memasaknya. Jadi baru dia rasanya empuk, pas digigit juga walaupun dia iga ada urat-uratnya tapi tetap empuk. Tapi kalau daging Dharma Jaya tadi saya sudah cek beberapa kilo, itu memang serat putihnya atau salur-salur dari lemaknya itu sedikit. Sedikit ya? Jadi Pas ya, Pak? kita nggak ngerasa dibohongi gitu. Oh ya, luar pasti biasa. itu, pasti. Pasti, Pak Feldi yang jawab langsung. Oke, Chef Ricky, mungkin kalau untuk masak sop daging iga ini, tingkat kematangannya harus seperti apa sih, Chef? Ya, tingkat kematangannya very well done karena dia harus benar-benar matang. Ya, Oke. kalau untuk, Makanya waktunya lama ya, Waktunya Chef? lama. Kecuali kita menggunakan daging-daging bagian khas dalam. Kalau khas dalam itu menggunakan waktu 15 menit, 20 menit, setengah jam itu sudah bisa. Tapi kalau iga, buntut itu agak lama. Oke deh, Siap, Chef Ricky, lanjutkan. silakan dilanjutkan masaknya. Nah, sambil saya akan lanjutkan obrolan kita dengan 2 bintang tamu spesial kita. Sudah ada Pak Feldi dan juga Ibu Suniati. Saya mau ke Ibu Suniati terlebih dahulu Boleh, nih, Bu. ya. Ini kan Ibu di bidang kesehatan keluarga nih, Bu. Ya. Mungkin aktivitas ataupun kegiatan, kesibukannya apa sih sekarang, Bu? Oke, kalau kesibukan saya sekarang itu karena sekarang sama-sama kita sedang mengalami pandemi COVID ya. Ya. Jadi kita monitor vaksinasi dan booster. Kemudian juga karena juga sudah mulai melandai posyandu yang tadinya benar-benar ditutup sekarang sudah mulai lagi. Jadi kita menggerakkan masyarakat untuk bagaimana kita tetap menjaga kesehatan, kemudian juga anak-anak yang selama ini mungkin selama pandemi itu mereka di rumah terus kan ya. Jadi pengecekan kesehatannya mungkin tadinya belum bisa normal kembali. Sekarang sudah mulai posyandu sudah buka, kemudian juga vaksinasi booster ini terus berjalan.
Vaksinasi ya, Bu, booster ya, Bu? Kita memonitor kader penggerak untuk menggerakkan masyarakat, ayo ikut vaksin. Oke, produktif sekali ya Bu Suniati aktivitasnya. Oke, sekarang saya ke Pak Feldi. Pak Feldi, ini kan tadi kita sudah lihat nih daging sapi beku digunakan juga untuk menu kita hari ini. Selain daging sapi beku, ada apa lagi di Dharma Jaya? Di Dharma Jaya itu ada banyak produk lainnya ya. Jadi kita memang ditugasi oleh Pemprov DKI untuk menangani distribusi terkait dengan protein hewani. Jadi tidak hanya daging dalam artian sapi atau kerbau, kami juga daging ayam, ikan-ikanan, termasuk juga olahannya. Jadi ada nugget, sosis, bakso, dan sebagainya. Jadi memang peruntukannya cukup cocok ya untuk seperti Ibu dari kader PKK ya Bu ya. Jadi bisa berkolaborasi dengan kami untuk dalam mendistribusikan pangan protein hewani ini. Sehingga masyarakat mendapatkan gizi yang cukup dengan harga yang cukup kompetitif. Seperti itu. Kalau kita mau mampir mungkin ke Dharma Jaya nih Pak, bisa dibeli secara online saja ataupun offline juga bisa. Betul sekali. Jadi kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa channel e-marketing yang ada yang cukup populer ya. Ya kita tidak perlu sebutkan, nanti bisa kita sampaikan. Nah itu bisa diorder secara online. Nah secara offline pun kami juga sudah menggiatkan untuk mendirikan beberapa meat shop. Tapi yang utama adalah meat shop kami yang ada di Cakung, kantor pusat kami. Nah ini mudah-mudahan nanti dengan kolaborasi ke depannya ini kami akan bisa memperbanyak. Bisa secara offline dan online juga ya Pak ya? Betul. Kalau kita mau beli juga nih, mungkin Ibu juga tertarik pengen beli daging di Dharma Jaya. Itu kira-kira kita kan harus tahu nih jam operasionalnya, buka dari hari apa sampai hari apa, dan jamnya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Jadi kita bukanya seperti office hours, tapi ada plus-plusnya. Jadi kita bisa malam ya, karena kami ingin mengejar segmen dari para ibu-ibu yang biasa bekerja. Jadi membelinya itu setelah office hour. Nah itu kita cukup membuka, atau juga di hari weekend itu di Sabtu. Jadi kita juga Sabtu buka. Sabtu tetap buka ya? Iya, setengah hari. Jadi mungkin di situ setelahnya. Di Senin sampai Jumat ya kita buka seperti biasa dari pagi sampai sore. Tapi yang pasti kalau mau beli secara bebas online ya Pak ya? Iya. Online tuh waktunya kapan aja bisa? Iya, betul. Oke. Sekarang saya mau tanya ke Bu Suniati lagi nih Bu. Mungkin bisa kasih tips untuk Sobat DJ semua nih. Tips untuk menyimpan daging beku yang baik dan juga benar ini seperti apa dari Bu Suniati? Nanti ditambahkan sama Pak Feli. Kalau ini secara pengalaman ya. Iya. Secara pengalaman kalau saya membeli daging segar itu tidak dicuci dulu, tapi kita packing di tempat yang tertutup, kemudian kita masukkan ke freezer. Nah, nanti itu pun dalam potongan tidak yang langsung besar, nanti kita potong lebih kecil. Dan pas mau pakai itu juga tidak kita keluarkan terus di udara terbuka gitu, tapi kita taruhnya di kulkas bagian bawah. Itu sih kalau pengalaman di rumah. Itu dari Bu Suniati. Ini dari yang direktur usahanya Dharma Jaya. Mungkin bisa kasih tips Pak, gimana nih cara nyimpan daging sapi beku yang baik dan juga benar? Kalau menyimpannya tentunya kalau sudah beku ya langsung aja kita masukkan ke dalam freezer untuk menjaga temperatur dari suhunya supaya tidak mencair. Nah, untuk memasaknya juga ada mekanismenya, namanya kalau istilah kami itu kami sebut sebagai thawing gitu ya. Nah jadi thawing dibiarkan sehingga dia esnya itu mencair. Sehingga setelah dalam suhu ruangan baru dimasak. Sehingga dia akan menjaga ya kualitas dari dagingnya. Kadang-kalanya ada beberapa kita yang kurang sabar, kita panaskan langsung. Nah itu biasanya dagingnya nantinya kurang baik. Tetapi at the end kalau bumbunya enak ya tetap enak aja sih. Tetap enak ya. Oke, terima kasih Pak Feldi, Bu Suniati, pencerahan tipsnya mungkin untuk Sobat DJ bagaimana cara menyimpan daging beku yang baik dan juga benar. Nah ini Chef Ricky, nampaknya aroma kenikmatan sudah tercium nih Chef di hidung saya nih Chef. Sudah jadi ya Chef? Sudah jadi, tinggal kita sajikan saja. Oke, udah jadi. Kita sambil lihat nih Chef Ricky. Seger banget ini ya. Persiapan plating tata dari sop daging iga ini. Kayak kentangnya sudah direbus terlebih dahulu. Oh ini udah jadi ya, berarti tinggal masuk. Kita masukin ya. Ternyata kalau kentangnya sudah masuk, kemudian wortelnya udah masuk, warnanya berubah. Jadi ganggu warna dia. Jadi
Jadi direbus terpisah sih biasanya. Ilmu baru ini. Ilmu Bapak. baru. Kadang juga kalau misalnya saya udah masak sop daging nih, terus mau panasin nih kuahnya, Iya. itu wortelnya udah kenyal-kenyal dulu, udah hancur ya. Wah, ini Wah. dagingnya nih, daging Kalau lagi iga. dingin-dingin gini enak ya. Enaknya yang kuah-kuah ya. Iya. Ini dagingnya dari Bapak nih Pak Feldi. Iya. Dari Jadi, Dharma Jaya. Untuk menjelaskan karena banyak produk-produk daging kita. Jadi yang tadi di season pertama itu adalah paha belakang dengan harga 130. Nah ini iga ini 98. Jadi 98.000? Iya betul. Wah, ini menu kedua kita Chef. Menu ketiga kita Menu es ketiga buah? kita es buah. Es buah. Dia akan segera hadir. Oke, akan segera. Menu kedua kita, sop daging iga sapi. Dagingnya dari iga sapi Dharma Jaya. Ya ini dia ketiga menu kita pada kesempatan kali ini sudah jadi, sudah lengkap semua di atas meja. Yang pertama ini adalah rendang daging sapi yang dipegang oleh Chef Ricky. Terus kemudian menu kedua sudah jadi juga, es buah segar, ini dipegang langsung oleh Ibu Suniati. Dan menu ketiga, menu terakhir, ini akan diangkat atau ditunjukkan, boleh ditunjukkan Pak Feldiansyah, sop daging iga. Nah ini dia ketiga menu kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk rendang dan juga sop daging iga, ini keduanya menggunakan daging-daging dari Dharma Jaya. Luar biasa, betul Pak Feldi? Ya, betul sekali. Oke, nah untuk sebagai informasi juga mungkin untuk Sobat DJ sekalian bahwa Dharma Jaya ini juga membuka program reseller dengan harga yang terjangkau juga ya Pak Feldi ya? Betul, betul. Dan bagi ibu-ibu yang ingin mencari penghasilan lain mungkin bisa langsung mendaftar program reseller ke Dharma Jaya. Caranya langsung kontak nomor telepon di kantor Perumda Dharma Jaya yang ada di bawah ini. Syarat dan ketentuan berlaku. Kita sudah di penghujung acara Sobat DJ, kita akan mendengarkan pesan-pesan atau sepatah kata dari bintang tamu spesial kita pada kali ini, Ibu Suniati. Mungkin bisa kasih pesan-pesan Bu sedikit untuk Baik. Sobat DJ. Pesan-pesannya kepada Sobat DJ dan juga keluarga Jakarta di masa yang pandemi masih belum selesai ini, kita harus menjaga kesehatan dengan meningkatkan imunitas, salah satunya dengan mengkonsumsi protein-protein seperti yang tadi kita masak. Tetap sehat, tetap semangat. Tetap sehat dan tetap semangat dari Ibu Suniati. Oke, terakhir mungkin dari Pak Feldi sepatah dua kata pesan-pesan Pak, silakan. Oleh karena itu beli dagingnya di Dharma Jaya. Pasti Karena itu, Pak. Kualitasnya baik dan harganya kompetitif. Dan kalau ingin membantu masyarakat DKI untuk mendapatkan daging Dharma Jaya, menjadi reseller kami. Segera. Luar biasa Pak Luar Feldi. biasa. Terima kasih bintang tamu kita Pak Feldi, Ibu Suniati dan juga Chef Ricky. Nah, kami ucapkan terima kasih juga untuk pihak-pihak yang terlibat, SMK Negeri 57 Jakarta, Chef Ricky. Terima kasih dan teman-teman, kami ucapkan juga kepada bintang tamu kita Ibu Suniati, terima kasih sudah hadir. Dan Pak Feldiansyah, terima kasih sudah berbagi insight dan juga informasi untuk Sobat DJ sekalian. Kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat pada kesempatan kali ini. Dan kita akan kembali di program Masak-Masak berikutnya. Saya Vena Kitan pamit, sampai jumpa pemirsa.